Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah. Malam ini malam Minggu pertama tepatnya tanggal 5 November 2020. Tanggal 5 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 19 malam 20 Rabiul Tsani 1442 Hijriah, yang mana tanggal 20 Rabiul Tsani tanggal di mana wafatnya salah seorang imam besar, wali besar, Al-Habib Ali bin Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi Sewun, yang diadakan haulnya setiap tahun di Solo. Jadi malam ini malam haul beliau, ya, tapi ditiadakan di Solo, atau ditiadakan secara umum. Adapun turu-turu di sana dibikin. Mudah-mudahan ya, berkah kita suka baca maulid beliau, ya, kiranya Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita, ya, dari ya tuntunan beliau, ilmu beliau, nasihat beliau, ya, dan doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah Ta'ala buat keselamatan, kebaikan, keberuntungan orang-orang yang disebut sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Ane datang kemari nggak bawa kain, dan pinjam. Kenapa ya? Di Pekojan 100 meter dari mana kebakaran. Kebakaran 8:30. Ane lagi kamar mandi, ane nggak tahu. Tuh lagi kamar mandi, katanya kebakaran. Tuh 15 menit kemudian katanya udah padam. Tuh, tapi belantur masih ada karena barusan di mobil dapat kabar tuh katanya nyala lagi api. Akhirnya siapin kain segala macam, mati lampu. Jadi kain nggak kebawa. Kainnya ketinggalan. Ingatnya pas di sini. Yuk, Allah nggak bawa kain. Tuh, sebab tadi yang aneh ingat udah aneh siapin semuanya. Kain nggak kebawa. Nggak apa-apa sih ngajak pakai celana panjang, cuma nggak sopan. Nggak sopan. Tuh, sebab nggak jadi wajib tuh nanti pakai sarung untuk ngajar tuh. Tapi buat adab, etika, karena menghormati ilmu, tuh nanti kan ilmu ini suci punya Allah Ta'ala. Tuh, ya, sehingga nggak enak pakai kain. Pinjam deh sama Nanda. Pulangin nggak? Enggak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh, malam ini pelajaran tentang ya arti atau definisi tentang rukun Islam yang kedua yang namanya iqamus shalah. Kan rukun Islam ada 5. Pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tuh, makna bebasnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Tuh, udah pernah tuh kita terangin tuh apa namanya? Penjabarannya ala kadar di mana-mana itu. Nah, sekarang tentang rukun Islam yang kedua. Tuh, yang itu adalah mendirikan sholat. Tuh, ya, karena sholat ini adalah satu-satunya rukun Islam yang enggak pernah digugurkan kewajibannya oleh Allah buat hambanya yang sebagai umat Muhammad SAW. Ya, semasa dia masih hidup dan tidak ada halangan pada akalnya. Tuh, sholat. Ibadah lain yang Allah wajibkan itu bisa gugur kewajibannya. Ramadan 1442 yang akan datang Allah pelihara panjang umur. Kan gitu. Kita ngalamin Ramadan. Saat Ramadan datang kita mengalami itu Ramadan masih hidup, tapi kita punya gangguan, penyakit. Tuh nanti, yang kalau kita nggak makan obat di jam yang harus kita puasa, penyakit ini akan mengarah kepada lebih parah, bisa mati. Tuh nanti, saat itu Anda gugur melaksanakan kewajiban Ramadan. Tuh nanti, udah berobat aja dulu biar sehat. Nanti kalau emang ternyata penyakit itu membaik, ya Allah berikan kesembuhan, qadha. Sholat nggak bisa. Sholat nggak bisa begitu. Hati ente di ruang ICU, tapi sadar ya. Tuh, tetap wajib sholat. Jadi sholat itu kewajibannya nggak gugur. Kecuali ya dialami oleh satu di antara 2 kelompok ini. Gugur nih kelompok pertama dari kewajiban sholat waktu. Apa? Pertama dia mati. Habis. Kedua, gugur kewajiban sholat, belum mati, apa? Zawalul akal, hilang akal. Jadi kalau ada orang merasa, aduh gue capek sembahyang mulu, jadilah lo orang gila, nggak wajib sembahyang. Iya, orang gila nggak wajib sembahyang. Tuh, jadi selagi nggak mengalami gila dan masih ada apa? Ruh di badan, selagi itu kewajiban sholat waktu wajib. Jadi semua bala musibah, ya. Demikian gampang datang ya. Apa? Tuh ketika sholat yang 5 waktu ditinggalkan oleh sebuah daerah. Tuh minimas apa kalau daerah yang paling kecil lingkungan keluarga kita. Tuh sehingga nggak ada satu keluarga
ya, yang di dalam keluarga tadi ada satu anggota yang meninggalkan sholat, illa melainkan pada keluarga tadi turun setiap hari 1000 laknat. 1000 laknat datang ke suatu rumah yang di rumah tadi ada satu anggota yang meninggalkan sholat. Terus 1000 laknat ya. Yang namanya laknat suatu yang nggak enak. Karena kutukan, arti laknat kan kutukan. Nah, sekarang hampir semua tuh di setiap wilayah banyak orang yang dianggap orang Islam, ya, ada anggota-anggota yang nggak sembahyang. Itu tuh bahaya besar itu. Na'udzubillah. Tuh, ya semua disebabkan satu belum tahu ilmu. Dua, ketika ada kegiatan keagamaan, sholat nggak ditekankan untuk didirikan. Untuk didirikan bukan dikerjain ya. Nggak ada di Al-Quran perintah mengerjakan sholat, nggak ada. Yang ada mendirikan sholat. Nah ini penjelasannya nih. Apa sih arti mendirikan sholat? Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi, asyani wa daradi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi, asyani wa daradi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi, asyani wa daradi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ats-tsani min arkanil Islam iqamatus shalat. Yang kedua dari rukun Islam yang 5, iqamatus shalat, mendirikan sembahyang. Jadi yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis, ya, buat orang yang sebagai orang Islam, ya, iqamus shalah, mendirikan sembahyang. Bukan fi'lus shalat, ngerjain sembahyang, bukan. Mendirikan sembahyang. Nah, wa makna iqamatiha, sedangkan arti atau maksud mendirikan sembahyang itu, satu, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2, mendirikan sholat. Tuh, di mana mendirikan sholat ini? Ats-tsani min arkanil Islam. Dia adalah yang kedua dari rukun Islam yang 5. Wa makna iqamatiha, dan arti mendirikan sholat, ya, dari rukun Islam yang nomor 2, mulazamatuha. Tuh, melakukan sholat dimaksud dengan mulazamah. Arti mulazamah continue. Tuh, ngerti? Arti mendirikan sholat mulazim. Arti mulazim tuh, ya, terus menerus. Terus apa lagi? Wal mudawamah, dan selalu. Alaiha, atas mendirikan sholat dimaksud fi auqatihal mahdudati, pada waktu-waktu yang udah dibatasin. Waktu-waktu yang udah ditentuin. Subuh ada waktunya. Zohor ada waktunya. Asar ada waktunya. Semua sholat yang ada waktu ada waktunya. Ada waktu masuk, ada waktu keluar. Tuh, ngerti? Nah, dikatakan mendirikan sholat, ya, tuh, ya, kita selagi akal masih ada dan kita udah dikelompokkan mukallaf, udah balik, ya, maka sholat-sholat yang diwajibkan di waktu oleh Allah Ta'ala buat umat Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, ya, maka sholat tadi harus terus-menerus berkesinambungan, selalu dikerjakannya oleh dia yang beragama Islam, fi auqatihal mahduda, di waktu-waktu emang udah ditentuin batasannya. Batas, makanya anak sekarang belum isya nih. Berarti nggak mendirikan sholat, ya, kan ada batasnya. Kan sekarang masih isya. Berarti, selagi belum masuk subuh namanya waktu isya. Tuh, kenapa ya? Kalau anda sholat isya dulu, anda takutnya jangan jam 10. Niat anda tuh ngomongin anak-anak dari kemarin, insya Allah jam 8 kita jalan. Kenapa? Aneh berasa nggak enak sama jamaah RTM dan jamaah lain khususnya, ya, semua. Aneh nggak enak masa datang ngajar pulang. Nggak mau ada begitu. Minimal ada jeda setengah jam ngobrol. Ngerti? Kalau kata anak gaul PDKT. Ngerti? Dulu kurang lebih berapa tahun lalu lupa. Lihat kalau habis ngajar ke satu jangan langsung pulang. Ngerti? Membaur dulu, saling kenal. Nah, kan udah bulan nggak bisa. Datang naik mobil turun ngajar. Ngerti? Selesai ngajar makan dulu. Ngerti? Langsung jalan minta maaf. Ngerti? Sehingga dari 3 bulan lalu belum kesampaian. Emang jam 8 jalan, jam 9 nyampe, ngobrol sama anak-anak yang ada. Jam 10 mulai, jam 11 kelas, setengah 12 jalan. Ini setengah 12 kurang baru mulai. Tuh, kalau tadi ada halangan, dia taruh ada halangan. Tuh. Jadi
kebakaran tuh kurang lebih 100 meter dari rumah Umi Aneh. Kurang lebih. Sebab nih rumah Aneh tuh kan kelurahan. Kan pernah ada yang tahu tuh kelurahan. Pernah ada yang parkir tuh. Itu dia kebakaran di belakang kelurahan persis. Kurang lebih 100 meter dari rumah Aneh. 120 meter deh. Cengli deh 150. Arti 150 di belakangnya. Begitu mau jalan mati lampu. Ya Allah. Uduh. Gimana ya Rob? Udah deh. Udah memang berjalan deh. Insyaallah ada apa-apa. Di tol dengar kabar, set api kata nyala lagi. Iya dong, gue ngerokok. Ngerokok, gue nyala tuh api. Ditanya sama orang, tuh kebakaran gara-gara apa sih? Ada yang nyaut gara-gara api. Bakaran gara-gara apa? Gara-gara api. Itu yang nanya diem, sok loh. Bagus nggak pingsan. Ya, jadi arti mendirikan sholat ya, tuh mulazam, arti melazimkan sholat yang lima waktu, wal mudawama 'alaiha, dan continue melaksanakan sholat yang waktu, fi awqatihal mahdudati, di waktu-waktu yang ditentukan, di waktu-waktu yang ditetapkan, ya, bisyurutiha, tapi harus dipenuhi syarat-syaratnya. Tuh, jadi kebanyakan orang sekarang kalau kita mau jujur, mereka nggak mendirikan sembahyang. Tuh nih, hebat ente azan ke masjid hebat, betul. Tuh ngerti? Kenapa? Karena waktunya ditentukan. Dan yang paling afdal sholat di awal waktu. Salut. Tuh nih. Yang jadi masalah, tuh ngerti? Sholat yang akan ente dirikan, bener gak dikatakan mendirikan sholat oleh agama? Kenapa? Karena sebelum sholat tadi ada syarat yang wajib dipenuhi. Sebab nggak dikatakan syarat kecuali hal-hal yang wajib dipenuhi sebelum perbuatan. Itu syarat. Tuh, paham deh? Dikatakan syarat, tuh ngerti? Hal-hal yang wajib dipenuhi sebelum perbuatan yang akan kita kerjakan. Itu syarat namanya. Penerimaan atau penerimaan pendaftaran murid baru tahun ajaran 2020-2021. Tuh ngerti? Pak, nih Pak, anak saya Pak, udah lulus PAUD, masuk kelas 1 ya. Nggak bisa. Ada syaratnya. Tuh ngerti? Ketika syarat dipenuhi, tuh nih, baru tuh adakan seleksi dulu. Tuh nih. Apakah layak anak Anda diterima atau tidak? Tuh, ngerti? Nah, ketika syarat dan masuk seleksi, baru anak Anda diterima. Itu pun ntar kelasnya dilihat. Tuh, AP1A, AP1B. Tuh, ngerti? Berarti nggak bisa anak kita duduk di bangku SD kelas 1A atau B segala macam. Kalau tuh nih, belum memenuhi syarat yang dipenuhi ya untuk sekolah yang dimana anak kita akan kita masukkan di situ. Sama sembahyang pun begitu. Tuh, jadi dikatakan mendirikan sholat ya. Tuh, waktu-waktu sholat yang udah ditentukan 5 waktu, subuh masuk jam sekian, habisnya jam sekian. Loh, udah yang kita tahu itu. Tuh, tetap nggak dikatakan kita mendirikan sholat. Kenapa? Karena dikatakan mendirikan sholat nggak cuma mengerjakannya senantiasa dalam waktu yang ditentukan, bisyurutiha, harus dengan dipenuhi syarat-syaratnya. Tuh, wa arkaniha, dan juga rukun-rukunnya. Kalau syarat berarti hal-hal yang wajib dipenuhi sebelum perbuatan. Rukun, hal-hal yang harus ada dalam perbuatan. Tuh, jadi selagi itu nggak ada, tetap serajin apapun Anda nggak mendirikan sholat. Lagi sembahyang rajin, salah sembahyang rajin. Tuh, sembahyang itu namanya perbuatan taat, bukan rajin. Karena waktunya ditentukan. Wih, sembahyang subuh lagi, dia mah rajin, haram. Lah haram kok. Tuh, itu bukan rajin, namanya kebelinger. Nggak bisa, ada waktunya. Tuh, dan waktu sebelum melaksanakan ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Umum deh, syarat sebelum sembahyang 6, itu umum. Pertama, ya, mengetahui waktunya mengetahui ya akan waktu sholat. Kedua, suci badan, ya, dan pakaian serta tempat dari najis. Ketiga, suci anggota badan dari hadas kecil hadas besar. Keempat, nutup aurat. Kelima, masuk waktu. Keenam, menghadap kiblat. 7, wajib tahu dalam sholat tadi mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram. Tuh, itu syarat. Berarti kalau ente mau sholat, ente nggak tahu dalam sholat yang wajib apa ya, yang sunnah apa ya, yang haram apa ya. Tuh, kalau itu mau sembahyang juga, ya sembahyang deh karena melaksanakan kewajiban. Tapi setelah itu harus sempatkan waktu seminggu sekali belajar agama. Tuh, ngerti? Sehingga
Nggak ada hari yang ente lalui, melainkan ada ilmu yang ente pelajari untuk menjadikan ente bisa melaksanakan sholat yang Allah perintahkan, bukan yang ente inginkan. Tuh, ngerti? Jadi jangan kita melaksanakan sholat, tapi sebagaimana yang kita mau. Ada kepengen melaksanakan sholat yang Allah wajibkan, sebagaimana yang Allah perintahkan cara mengerjakannya. Apa? Dengan ilmu. Karena sholat ada syarat, ada rukun. Syarat berarti semua perbuatan. Rukun, tuh nih, ketika masuk dalam perbuatan. Tuh nih, jadi ketika masuk dalam perbuatan, ya, nah hal-hal yang wajib dikerjakan dalam perbuatan itu namanya rukun. Tuh, rukun sholat aja kan macam-macam. Ada rukun bacaan, ada rukun gerakan, ada rukun hati. Tuh, ada rukun yang wajib terjadi, tapi nggak berbentuk ucapan, nggak berbentuk perbuatan, nggak berbentuk hati. Apa? Ada, tapi nggak nyata. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu rukun sholat. Tapi bukan ucapan. Bukan juga di hati. Bukan juga di gerakan. Tapi wajib ada. Itu namanya ma'nawiyah. Tahu ngerti? Ada dia dalam sholat kita, tapi nggak berbentuk. Tahu ngerti? Seperti nggak apa? Kan kalau Fatihah berucap. Ruku namanya bergerak. Niat namanya di hati. Tuh tumakninah enggak. Tahu nih, enggak di mulut, masa sami Allahu liman hamidah, tumakninah, kan enggak. Batal bayang. Tuh, tapi ada. Tuh. Itu namanya maknawiyah. Tuh, jadi apa arti mendirikan sholat begitu ya? Jadi kita apa? Continue. Tuh, mudawamah itu arti continue, terus menerus, ya. Di waktu-waktu yang ditentukan, tuh, ya. Dengan dipenuhi syarat-syaratnya dan juga rukun-rukunnya, di mana syarat-syarat sholat dan rukun sholat tadi al-muqarrarati yang udah ditentukan baku dalam syariat Muhammad SAW. Udah dicantumkan semuanya. Udah ditetapkan nih syarat sholat ini. Itu mau sembahyang nih syaratnya. Tuh, pakaian ente nggak boleh ada najis ya. Tuh. Dan apa pakaian yang ente akan pakai ya tidak boleh ada bagian yang bolong di bagian aurat. Itu syarat namanya. Terus apalagi tuh kalau ente mau sembahyang ya, ente harus suci dari najis ya. Tuh, dan ente harus suci dari hadas kecil. Berarti kalau ente mau suci dari hadas kecil ya, ente wajib wudu. Berarti wudu ada syarat lagi. Tuh, harus suci dari hadas besar. Kalau emang ente mengalami hadas besar ada syarat lagi. Tuh, itu ketika itu kita bisa penuhi sambil belajar pelan-pelan, apa seminggu sekali, apa 2 minggu sekali, apa sebulan sekali, tuh nanti, maka kita telah masuk dalam suatu perbuatan yang Allah telah perintahkan mendirikan sholat. Tanpa itu berarti selama ini kita ngerjain sholat. Ngerjain sholat nggak merubah kehidupan kita dari ketidakbaikan menjadi baik, nggak berubah. Loh, yang merubah kita dari ketidakbaikan menjadi baik pelan-pelan, lalu ketika kita ada sedikit kebaikan, lalu ditingkatkan itu kebaikan, berkah mendirikan sholat. Tuh, nanti. Tuh, ente bisa nahan sabar dari omelan orang berkah mendirikan sholat. Kan orang sekarang tersinggung dikit bisa ngebacok. Tuh, nanti. Iya, tersinggung dikit bisa ngecebaki orang. Tersinggung dikit bisa ngebalas yang na'udzubillah. Katanya rajin sholat. Tuh, nanti. Iya, rajin. Oh, pantas nggak disuruh agama. Tuh, nih. Tapi kalau dia mendirikan sholat, enggak ada sabarnya. Ada pertimbangan. Kok dia begini amat, mana ya? Tuh, dia cari tahu. Tuh, nih. Salah gua apa ya? Di mana? Ada tuh pertimbangan begitu ada. Karena ketika orang didatangi suatu gangguan ya, yang memancing dia untuk perbuatan keji, tuh, nih. Maka enggak ada yang merintangi dia untuk melakukan kekejian kecuali perbuatan dia mendirikan sholat. Bab sholat itu kalau betul kita dirikan, itu mau nggak mau mengurangi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Emang perintahnya begitu kok. Tuh, nanti. Nah, jadi masalah keji itu apa? Tuh, nanti. Apa tuh keji? Nggak negor sama tetangga itu keji. Nggak menghargai tetangga itu keji. Berbuat kebisingan mengganggu tetangga dengan gitar dan segala macamnya, atau dengan tongkrongan, itu keji. Berarti ente nggak mikir tetangga ente besok ada mau cari nafkah. Tuh, tetangga ente mungkin ada punya anak bayi. Mungkin di lingkungan ente ada orang tua yang sakit butuh istirahat. Kok ente sampai tengah malam ini berisik sih? Itu perbuatan keji. Nah, orang itu kudu deketin, pepetin. Tuh, nanti dikasih tuh nanti pengertian agama pelan-pelan. Tuh, jadi semua yang terkait di suatu lingkungan harus punya peranan. RT, RW, lingkungan, tokoh agama, tokoh bahan, semua berbuat. Yang guru agama dengan ilmunya, dengan doanya, dengan pendekatan, dengan pembawurannya. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat itu merugikan diri mereka dan mengganggu orang lain.
Tuh kan umumnya begitu ABG. Tuh nanti sekarang ABG. Terus sekarang gila ramai sepeda nih. Sepeda sama itu tuh motor yang dicas. Tahu di sini ada apa enggak? Iya, di pokoknya lagi ramai ini. Oh, pokoknya ramai. Jadi nyewa 5.000 katanya setengah. Anda baru tahu tadi malam lagi jalan ke Citayam. Itu nyewa, San. Nyewa, San. 5.000 setengah jam. Tuh dibawa sama 3 orang, perempuan ABG. Tuh setengah 12 masih ada. Tuh, ya Allah ya Rabb. Aneh kira beli anu tuh orang kok pada mampu sih beli motor bukan ngesat nyewa. Hah? Nyewa? Iya, dulu zaman gue kecil sepeda. Dulu kita nyewa sepeda masih kecil. Aneh masih kecil nggak mampu tuh, ngerti? Orang tua aneh nggak bisa beliin sepeda. Tuh, kita nyewa. Tuh, ngerti? Nyewa di 25 perak. Setengah jam sampai asar kita belum pulangin. Wah, sore pasti. Tuh, anak mau pulangin jangan kita main dulu. Mau didenda kita nggak punya duit, karena besok kita nyewa lagi nggak dikasih, kita cari tempat lain. Wassalatu, dan juga itu sembahyang, ya. Dia sembahyang itu, mendirikan sembahyang itu, a'zam, paling agungnya, paling besarnya, tuh sya'airuddin, di antara syiar-syiar agama. Tuh, jadi syiar agama yang paling agung tuh sembahyang lima waktu. Tuh, jadi ketika sembahyang lima waktu betul didirikan, Allahumma musuh gentar ente. Tuh, musuh takut ente. Kalau didirikan ya, tuh, kan sekarang orang ngerjain. Paham ente? Ngerjain, boro-boro musuh. Dia lagi sembahyangnya takut miskin. Ente lagi sembahyang takut miskin. Padahal kan sembahyang miftahur rizq kata Rasulullah. As-salatu miftahur rizq. Sembahyang itu kan kunci pembuka rezeki. Tuh, dia yang lagi sembahyang bahkan kata orang rajin takut miskin. Tuh, sehingga dengan kelebihan rezeki atau kelebihan apa nggak bisa berbagi sama tetangga yang mampu. Dia kesian. Tuh, paham deh? Karena dia hanya ngerjain sembahyang, nggak mendirikan sembahyang. Tuh, jadi nggak terbuka tuh, ngerti, perasaannya, kemanusiaannya nggak ada, nggak timbul. Karena ngerjain sembahyang sih yang orang nggak suruh capek-capekin. Berarti kalau ente ngerjain suatu kebaikan KTNT padahal agama nggak suruh berbuat begitu, jangan menuntut pahala dari Allah. Nggak boleh. Tuh, sebab Allah telah memberikan pahala dari suatu perbuatan yang hamba kerjakan ketika si hamba tadi mengerjakan itu perbuatan sebagaimana cara yang Allah inginkan. Tuh, Allah Ta'ala menginginkan perbuatan, caranya dengan Allah utus Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Untuk mengajarkan kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala, ya, yang disebut Nabi Muhammad SAW, ya, tata cara melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan. Diutus Nabi Muhammad. Makanya Muhammad ngajarin sembahyang. Tuh, ngerti? Berdiri sahabat dalam satu soft. Tuh, ngerti? Rasulullah dari depan ke belakang. Yang diri nggak tegak, dipecut kakinya. Tuh, itu kan semua sejarah Rasulullah. Tuh, jangan diartikan akhlak Rasulullah. Rasulullah tuh kalau dihina nggak marah. Oh, jangan itu, nggak boleh. Tuh, ngerti? Akhlak Rasulullah mencakup semua kehidupan Rasulullah dari sejak lahir wafat. Tuh, ngerti? Rasulullah didatangi sama sahabat. Di antara Sayyidina Zaid bin Usama radhiyallahu anhu. Tuh, ngerti? Sayyidina Zaid bin Haritha yang merupakan anak angkat Rasulullah. Tuh, ngerti? Kenapa? Karena Sayyidina Zaid ingin ngelobi Rasulullah, bahasa kasarnya. Bahasa kasarnya ingin ngelobi. Itu bahasa aneh ya. Tuh. Jadi begini, ada seorang perempuan dari suku Makhzumiyah. Suku Makhzumiyah. Tuh, ngerti? Dia bangsawan. Tuh, orang terhormat. Tuh, di antara keluarga suku Makhzumiyah ada anak perempuan yang nyolong yang dengan kadar barang yang dicolong tadi, ya, udah mewajibkan si perempuan tadi potong tangan. Kalau itu sampai terjadi, ya, sampai ketahuan sama Rasulullah, tuh nih, waduh, suku Makhzumiyah berasa dicemarkan namanya. Tuh nih, malu dong. Tuh nih. Nah, dia lihat nih siapa nih yang bisa apa yang ngebujuk Rasulullah nih. Kasak kusuk udah Zaid bin Harisah aja. Dia kan anak angkat Rasulullah. Dia kan kesayangan Rasulullah. Oh, dibujuk nih Sayyidina Zaid. Tuh nih. Zaid, omongin dong Rasulullah. Tuh nih. Karena Rasulullah dengar kabar. Tuh, ngomongin dong, jangan sampai potong tangan. Tolong deh, mungkin kalau kami ini nggak bisa deh, ente deh. Tuh, kalau ente kan disayang, ente kan anak angkatnya, piaraannya. Tuh, kali kalau ente ngomong Rasulullah jadi, ya maklumin deh, maafin. Ngadep Sayyidina Zaid bin Haritha ke Rasulullah. Tuh, ada apa Zaid? Tuh, ya Nabi Muhammad,
ada aneh ada Bani suku Makhzumnya ngutus aneh gini. Itu Rasulullah marah. Tuh deh. Ente mau minta dispensasi dari hukum Allah. Demi Allah, kalau saja Fatimah bintu Muhammad sarakat, dia mencuri, la qata'tu yada, gua potong tangan. Itu Sayyidina Zaid bin Harithah pucet. Itu dia tadi ada bahasaan tuh. Tuh, wa idza dhiya haqqullah lam yagum ahadun li ghadabi. Kalau udah hak Allah yang diinjak-injak, yang dilecehkan, yang diabaikan, nggak ada seorang pun berani menatap Rasulullah karena kemarahannya, karena hak Allah. Tapi kalau itu fi haqqihi wa sababih, kalau itu hanya berkaitan sama dirinya, ya, dan sama pribadinya, enggak. Ya'fu wa yasfuh, memaafkan, memaklumi. Tahu? Bahkan kalau perlu berbalas dengan kebaikan, dengan pribadinya. Tapi kalau hak Allah nggak bisa, malah Rasulullah. Orang sekarang enggak. Tahu? Hak Allah dihina-hina, dia diam. Tahu? Selama ini ente ngurus masjid ya, itu masjid dibuat tempat kotor, merokok, model-model segala macam ya. Ente diam ya. Tapi ketika ente dengar kasak kusuk nih orang jadi ketua, kayaknya duitnya nggak terbuka nih, ngamuk. Weh, parah benar duit nggak terbuka tentang apa keuangan masjid segala macamnya. Kok ente ngamuk? Tuh ngerti? Selama ini depan mata ente masjid diberlakukan pelecehan segala macamnya, dibuat kekotoran segala macam, kok ente nggak ngamuk? Ini rumah Allah yang wajib disucikan, wajib dijaga. Wah, nih orang, berarti lu bukan umat Muhammad lo. Berarti lu jadi ketua masjid, jadi pengurus masjid, lu cuma ngerjain sembahyang. Paham ente? Hampir semua wilayah begitu loh. Hampir semua wilayah, karena di sana kan kejadian begitu. Terus kan kita masuk mengelurusin jadi ketua masjid, tuh nanti bagus kita dukung, nanti coba orang transparan. Tuh nanti, kenapa? Di luar nih kasak kusuk. Tuh nanti uangnya kemana, ininya kemana, tuh nanti biar nggak ini transparan. Lu nggak percaya sama gue, ngototan dia. Bukan gue nggak percaya, kenyataannya emang benar. Kemana duitnya? Ya gue buat bikin kontrakan. Bener kan tuh? Pantes deh loh. Tuh jadi sembahyang itu, ya, mendirikan sholat itu, dia mendirikan sholat tadi, ya, a'zam, paling agungnya, paling besarnya, sya'iriddin, di antara syiar-syiar agama. Tuh maulid syiar agama. Tuh nanti, ini majlis ilmu syiar agama. Tuh nanti, bahkan sholat nggak benar tanpa majlis ilmu. Tuh, apalagi sholat Idul Fitri itu syiar agama. Tuh nanti, puasa Ramadan itu syiar agama. Tuh, tapi sekarang Ramadan dilecehkan. Dengan dari bangun sahur ganggu orang, tahu orang akibatnya. Tuh, karena syiar agama yang paling agung, tuh enggak dihidupkan, enggak dimeriahkan. Wa afdalu ma yutaqarrab bihi ila rabbil alamin. Dan salat yang 5 waktu itu dia adalah afdal, yang paling utama, yang paling baik, yang paling mulia. Tuh nanti, ma apa-apa yutaqarrab, yang akan dijadikan alat kedekatan oleh seorang hamba ila rabbil alamin, kepada Allah Ta'ala. Ente punya wudu, baca doa. Paham gak? Itu perbuatan berdoa kepada Allah. Itu satu di antara cara jalan ente mencari kedekatan diri kepada Allah. Tuh, ente berbuat baik kepada orang. Tuh, berbuat baik kepada orang dengan tidak mencari keuntungan pribadi atau supaya orang itu hormat mente, itu jalan kedekatan diri kepada Allah. Jadi jalan seseorang untuk mencari kedekatan diri kepada Allah itu jumlahnya sebanyak nafas manusia yang Allah ciptakan. Tuh nanti, at-turugul musilatu ilallah ka'adadi anfasil bashar. Jalan-jalan yang menjadikan seorang hamba, ya, sampai kedekatan diri kepada Allah jumlahnya sebanyak bilangan nafas manusia yang Allah ciptakan. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Banyak jalan kebaikan, banyak. Bukan kebaikan aja yang menjadikan kita dekat hubungan sama Allah. Terlalu banyak. Nah, dari sekian banyak jalan untuk kita dapati kedekatan diri kita kepada Allah, yang paling afdal salat yang 5 waktu. Karena semua kebaikan tergerak dari diri kita ketika salat yang waktu benar. Tuh, kita jadi mau negor sesama, jadi mau nyambung silaturahmi, jadi mau segala macamnya, berawal dari mendirikan salat. Tuh, sehingga apa? Sehingga salat itu, ya, dia paling agungnya di antara syiar-syiar agama, dan dia yang paling afdal, yang paling utama, yang paling mulia, ya, akan hal-hal yang dapat dijadikan kedekatan diri oleh seorang hamba kepada Allah. Salat yang 5 waktu. Ya, ketika salat yang 5 waktu, ya, kita kerjakan, ya,
sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui ajaran Muhammad SAW, ya, meskipun kita akui banyak kekurangan, banyak kekhilafan, tapi upaya untuk menjadikan perbuatan sholat itu perbuatan yang mendirikan sholat, tetap ada kebaikan pasti. Ya kurang pasti kurang kita. Anak sekarang sebenarnya nggak khusyuk, jujur aja. Sampai sekarang nggak khusyuk. Tuh kemana-mana pikiran. Tuh Allah, lagi Allah sih benar khusyuk. Allahu Akbar, belum hilang udah. Ya Allah, kopi belum tutup. Tuh nanti, ya Allah, rokok gua ngegeletak. Ya ada dia lagi yang apa-apa rokok main minta mulu. Tuh nanti, ente coba deh sebelum sembahyang. Kalau udah habis ngobrol ngerokok, rokok tinggal. Di dekat kita ada orang nih yang apa-apa rokok punya teman, rokok punya teman. Ente sembahyang tuh nanti, rokok bohong, nggak kepikiran bohong. Ya rokok gue. Ya diisep dia sama dia. Tuh tadi gue beli setengah. Udah gitu bungkusnya plastik lagi mahal. Udah jadi apa nggak ada perbuatan yang paling afdol ya untuk dijadikan kedekatan ya dengan semua perbuatan tadi kepada Allah Ta'ala oleh seorang hamba ya melainkan sholat yang lima waktu. Semua dari sholat. Tuh nih. Ingat mendirikan ya. Kalau mendirikan semua terbuka. Fa'an ibn Mas'ud radhiyallahu an dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ini Sayyidina Abdullah sahabat Rasulullah nih. Diriwayatkan dari beliau, ya, gala beliau berkata, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, Sa'altu Rasulullah. Aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, ayyul amali ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, amal apa? Tuh nanti yang ahabbu paling dicintai, paling disenangi, paling digemari ya ilallah kepada Allah Ta'ala. Amal apa itu ya Rasulullah? Yang paling Allah gemari, yang paling Allah senangi, yang paling Allah cintai. Wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat bukan yang paling Allah sayangi, yang bukan paling Allah, tapi yang paling afdol. Ya Rasulullah, amal apa itu yang paling afdol, yang paling utama ya kepada Allah Ta'ala? Faqala, Nabi Muhammad SAW menjawab, as-salatu liwaqtiha. Mendirikan sholat pada waktunya. Pada waktunya. Itu dia waktu kan ada batasnya. Tahu nih, sholat doa setengah 2 boleh gak? Boleh. Ketimbang ente sholat doa setengah 1 pikiran ke kerjaan, ngapain? Kerjain dulu tuh kerjaan. Tuh nanti. Ente lagi kerja, ngemotong mesin atau segala macam nih, atau ngapain kayak, tuh nih. Wah, mau sok awal waktu. Tuh nanti. Yang itu bagus. Ngerti ya? Ingat ya, sholat awal waktu bagus ya. Bapak arti mendirikan sholat di waktu yang ditentukan. Yang paling afdol di awal waktu. Tuh, dan ini sholat yang paling utama, sholat liwaktiha, pada waktunya. Berarti selagi waktu sholat itu masih ada untuk kamu kerjakan, itulah perbuatan yang paling Allah cintai. Artinya kayak anak belum isya nih, tuh nih. Tapi anak kerjakan habis ngaji atau ntar di al-busro, tuh nih. Tidak keluar waktu dan tidak mepet waktu. Itu perbuatan yang Allah cintai. Kecuali udah mepet, entar, sholat, baru 3 rakaat isya, subuh, dosa. Dosa itu. Kenapa? Mengakhir-akhirkan sampai sebagian sholat tadi, rakaatnya jatuh ke waktu berikut, itu dosa. Itu dosa besar itu. Ini enggak, memang belum sempat segala macamnya, tuh nanti ya. Apa ya? Nah, waktu masih banyak, tuh nanti. Sholat, tuh nanti. Itu perbuatan yang paling Allah cintai. Sholat pada waktunya. Tuh, jadi jangan diakhir-akhirkan. Ngomong apa tadi hari tuh? Ngomong tadi apa tuh? Lupa nih. Tadi ngomong apa tuh? Lupa. Tuh, jadi perbuatan apa ya Rasulullah kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nih, ya, yang perbuatan tadi ahabbu, tuh, wa fi riwayatin afdalu, tuh, ya, yang lebih Allah cintai atau yang lebih utama, ya, dari semua perbuatan. Tuh, yang paling cintai kepada Allah, yang paling diutamakan oleh Allah Ta'ala. Gala Nabi Muhammad menjawab, as-salatu liwaqtiha, sembahyang pada waktunya. Tuh, ngerti? Ya tadi tuh, ente kerja nih, lagi kerja, segala macamnya, ya. Nah, ini kerjaan, ya, belum sempurna. Tuh, artinya ini kerjaan nggak bisa ditinggal sebenarnya. Tuh, sana kata ditinggal sih nggak ada bahaya segala macamnya. Ente denger azan, ente tinggalin. Tuh, ngerti? Ternyata waktu ente takbir ngeganggu. Tuh, ngerti? Ente diganggu tuh dalam sembahyang ente dengan kerjaan yang lagi berjalan. Tuh nih, jangan ente sembahyang dulu. Wah, ini zohor nih, ngerti? Ini kerjaan lagi begini. Perkirakan, ya insya Allah jam 1 kelar. Kelarin dulu.
Udah kelar, enak, sembahyang. Sehingga di antara sunat hayat sembahyang apa ya? Faragul qalbi. Kosongnya kita punya hati, kita punya pikiran dari hal apapun yang mengganggu konsentrasi sembahyang. Tuh, nanti ente mau sembahyang, mana-mana hal-hal yang berharga, tuh nanti yang takut-takut itu menggoda pikiran sembahyang, tolong amanin dulu. Ente sembahyang di rumah ente terbuka. Tuh nanti, atau motor ente di luar rumah. Tuh nanti, lagi jangan sampai ganggu sembahyang, kunci dulu tuh motor biar aman. Tuh, paham ente? Kunci dulu. Atau nanti mau sembahyang, anak lagi main, anak masih kecil atau takut kenapa-napa, cari dulu tuh anak. Kan anak kan udah jadi orang tua, banyak udah jadi orang tua. Kan kadang-kadang lagi sembahyang, ya Allah tuh anak lagi main, takutnya kena motor. Tuh, kan ngeganggu namanya. Tuh, nah disunatkan sebelum sembahyang, kosongkan hati dari hal apapun yang menyibukkan kamu dalam sembahyang. Tuh, itu halnya banyak. Apakah itu harta yang benda yang berharga seperti handphone. Tuh, nanti. Kayak aneh nih, kemarin aneh sembahyang maghrib. Bukan kemarin. Bismillah, hari apa ya? Lupa. Hari Minggu yang lalu pulang BW tuh, anak kan nggak tidur sampai malam. Nggak tidur lagi tuh anak. Dari mulai malam Minggu sampai BW sampai malam Senin enggak. Lagi sembahyang maghrib di jauh ya, anak jadi makmum. Kenapa? Anak tahu nih capek, anak suruh ponakan anak. Tuh, imam. Lu imam, gue capek. Tuh, anak capek, udah goyang. Tuh. Udah ada nggak tidur, udah jadi makmum. Tas anak di tempat wudu. Isinya ada duit maulid. Ada kayak di tas tuh duit 7 juta. Anak kan yang tahu. Ini takbiratul pertama. Allahu Akbar kabir. Bang, tas sama jaket kasih orang. Gue beli kagak mau. Jaket kulit ngapain gue beli ke Garut jauh. Baru kepikiran aneh. Tahu-tahu di hati aneh ngomong, gue batalin sembahyang kan batal. Di hati niat begitu batal. Lu batalin keluar. Nah, ambil. Mbak yang enggak kepikiran. Tuh, nanti. Anda batalin, ngeganggu. Udah gitu di hati ada ngomong, gue batalin batal. Kan di antara yang membatalkan sembahyang apa? Niat tigat is-shalah. Niat memutuskan sembahyang, batal. Tuh, langsung ngeganggu. Imam juga belum baca Fatihah, sama lagi baca Allahu Akbar kabira. Langsung tuh. Ya Allah, tas gue. Ini kan maghrib. Tuh nih, takutnya ada orang luar sembahyang. Kejadian jauh ya. Tuh nih. Kalau yang di Pokojan sih tahu deh itu tas sana itu Jakarta tahu. Takutnya ada orang luar, tuh ngerti mampir musuh yang maghrib. Tuh nih, waduh, keganggu pikiran aneh. Ada duit maulid, ada ini, waduh. Tuh nih, gue batalin sembahyang, batal. Ngomong gitu batal udah. Udah batalin, ambil taruh depan muka aneh. Tuh nih, selesai sembahyang aman, alhamdulillah. Tuh jadi hal-hal yang akan mengganggu sembahyang ya singkirkan. Tuh, paham nggak? Contoh zaman sekarang kan handphone atau ente wudhu nih, tuh nanti wudhu buka jam, tuh nanti, ya. Nah, jangan taruh jam di atas tembok keran masjid atau musola, umumnya ketinggalan. Balik lagi, insya Allah udah dibenahin. udah dibenahin, insya Allah udah. Kemana gua nggak tahu. Lu mau tanya siapa juga, omnya nggak ada ngaku. Udah dibenahin, insya Allah udah dibenahin. Oh, berarti cari di pinggir-pinggir jalanan yang jual tuh. Bang, tadi ada yang jual, kan ini ceban. Tebus deh 20.000. Rugi 2 kali. Tuh. Jadi, udah wudhu taruh jam di kantong aja. Karena mereka umuman lupa. Anda suka larang orang, jam kantongin. Tuh, ente buka jam wudhu, nggak apa-apa karena takut kena air apa gimana. Kantongin jangan taruh, umumnya lupa. Tuh, nanti. Dan terganggu sholat nanti. Pasti keganggu itu. Allahu Akbar. Ingat jam. Tuh, nih. So diterusin lagi. So diterusin, saya nggak butuh dunia. Padahal hatinya mikirin jam tuh. Terus sampai salam. Assalamualaikum, sampai kabur. Hilang, ngegor utuh, mangkreng. Oh nih, gue sial tuh bayang di masjid itu. Masjid disalahin. Lihat ruginya. Tuh nih. Kalau udah ngeganggu, udah aku net membatalkan sembahyang. Tuh nih, ambil tuh jam. Tuh nih. Udah kagak ada, dikagak sembahyang dicari orang, dikejar. Siapa tadi orang itu? Nggak ada sembahyang kagak, jam hilang dosa iya sial. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا بسم الله الرحمن الرحيم محمد mana dia tuh ya Rob kok hilang ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala Muhammad An Abi Darda diriwayatkan dari sini Abu Darda sahabat Muhammad SAW tuh ya anna rajulan ada bahwasanya ada seseorang qala lahu berkata kepada dia sahabat Nabi nih sahabat Muhammad SAW Allahumma shalli alaihi wa ala alihi yang menang sini Abu Darda sahabat terkemuka ada seseorang ya qala lahu berkata kepada Imam Abu Darda ya Abu Darda qad ihtarqa baituk Imam Abu Darda, sungguh rumah ente telah terjadi kebakaran. Tuh, gadeh taraka baitu. Telah terbakar rumah ente. Fagala Imam Abu Darda berkata, lam yakunillahu liyaf'ala dzalik. Tidak akan mungkin Allah Taala menentukan hal yang demikian tadi terjadi di rumah aku. Mati kan? Dia yakin, nggak mungkin. Tidak mungkin adanya Allah telah berbuat hal demikian kepada rumahku. Ngerti ya maksudnya? Jadi ada kebakaran. Ngerti deh? Yang kebakaran tadi ada di wilayah di situ ada rumah Imam Abu Darda. Paham deh? Bukan api di rumah Imam Abu Darda, bukan. Ngerti deh? Ini jadi kebakaran. Ngerti? Nah, tempat yang api sedang berkobar, satu di antara rumah tadi ada rumah sahabat Rasulullah Imam Abu Darda. Imam Abu Darda lagi nggak ada di rumah. Tahu nih, entah di masjid, entah di mana, wallahu a'lam. Tahu nih, ini orang entah lagi jalan, lihat ada api. Lah, ini kan wilayah Imam Abu Darda nih. Tahu nih. Nah, saat itu tuh orang nyari Imam Abu Darda. Lalu begitu dia ketemu, dia bilang, ya Imam Abu Darda, gak dihtara gabaitu. Wahai Imam Abu Darda, ya sungguh ya telah terbakar rumah ente. Fagala Imam Abu Darda berkata, lam yakunillahu an yaf'ala dzalik. Tidak akan mungkin adanya Allah telah berbuat demikian kepada aku. Artinya nggak mungkin Allah telah jadikan rumahnya kena kebakar. Mati kalau keyakinan apa dahsyat itu. Itu keyakinan namanya. Tahu nggak? Kenapa? Bikalimatin. Tahu nggak? Hal itu aku yakinkan tersebab kalimat-kalimat.
Arti kalimat itu doa, zikir. Sami'tuhunna min Rasulullah SAW. Yang aku telah mendengar kalimat-kalimat tadi, ya, keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW. Tuh, annahu gal, Nabi bersabda, man gala, barang siapa yang barang siapa membaca itu kalimat. Tuh, hina yusbih, ketika ada di pagi hari, lam tusibhu musibatun hatta yumsiya. Maka tidak akan suatu musibah apapun menimpa orang itu yang membaca kalimat dimaksud ketika dari pagi hari sampai sore. Wa man galaha hina yumsi, dan barang siapa yang membaca itu kalimat ketika di sore hari, lam tusibhu musibatun hatta yusbiha. Maka enggak akan suatu musibah mengenai dia sampai di waktu pagi. Wahya, dan kalimat itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Yang tadi Anda bacain, dari enggak ulang. Nah, waktu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi barusan tuh kalimat yang ada tuntunan itu tuh, ya, itu dia kalimatnya. Tuh, itu ada di Wiridul Latif. Tuh, kayak aneh Bang Aldi tuh, itu di pondok diwajibkan baca Wiridul Latif. Tuh, pondok-pondok yang ada tuh, ya termasuk Darul Habib. Tuh, itu mereka habis subuh baca Wiridul Latif. Di antara kalimat Wiridul Latif, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratal mustaqim. Kata Rasulullah, baca pagi tidak akan terkena musibah orang itu sampai sore. Dibaca sore orang itu nggak terkena musibah sampai pagi. Tapi dengan keyakinan, dan meyakinkan emang kalimat itu Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi yang membacanya untuk Allah hindari musibah mengenai dia. Jangan meyakinkan kalimat punya manfaat, nggak boleh. Yang mendatangkan manfaat Allah. Iya, jalannya ada aja Allah kasih. Sehingga kita yakinkan dalam baca tadi, Allah Ta'ala itu akan memberikan kemanfaatan kepada aku berkah manfaat doa ini. Ya, apa? Allah hindari aku dari aneka musibah. Di antara musibah yang terhindar berkah kalimat tadi itu, di antara nggak akan terkena kebakaran di wilayah yang sedang terjadi kebakaran. Kan banyak tuh kebakaran terjadi. Ini kebakaran kok ini api, kok ini sebenarnya enggak, kok lompat. Kenapa ada begitu? Mata kita menyaksikan dalam setiap keadaan. Ini kebakaran tuh, kok musola kagak? Tuh mati. Wah, ini kebakaran nih rumah orang ini kagak, kok masjid kebakaran, uang haram. Wah, gitu aja. Tuh mati. Atau dibangun nggak dalam dasar ketulusan kepada Allah. Tuh mati. Udah umumnya masjid-masjid atau musola orang tua kita dulu, mereka kalau ada kebakaran nggak kena. Umum. Itu umum gitu deh. Seandainya kena paling tembok sampingnya doang. Tuh, karena rasa panas dari tetangga yang ada, kebakaran tetangga. Umum masjid orang tua kita dulu, tuh nih, arti orang tua bukan orang tua kita yang bangun, tuh nih. Di zaman-zaman orang tua kita masih tua. Oke, umumnya ketika di sekitar masjid tua terjadi kebakaran, umum masjid tadi nggak tersentuh api. Umum. Kenapa? Yang bangun nyati ikhlas. Uangnya halal. Tuh nih, dan emang niat mereka mendirikan masjid tuh hanya mengharap pahala ampunan dosa dari Allah, nggak lebih. Kalau sekarang mungkin supaya gimana ya, supaya wallahu a'lam bishawab. Tunggu nih, belum kebakaran, kena korek mati, hancur tuh masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa faraqana min ba'di farqan ma'suma wa la taj'al lahum bina wa la minna wa la ma'na shidna wa la mahruma wa la ma'zuran wa la ma'thuma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya karim. خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا عزيز لا يضام يا قيوم لا ينام خلصنا وإياهم يا عزيز يا جبار يا غفار خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا عزيز لا يضام يا قيوم لا ينام خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا ذا النعمة السابقة ويا ذا الكرامة الظاهرة ويا ذا الحجة البالغة خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من الوباء خلصنا وإياهم من
من الوباء يا الله الأمان 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 يا قائم لا يزول ويا عليم لا ينسى يا باقي لا يفنى خرجنا وإياهم من الوباء خرجنا وإياهم من الوباء خرجنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا حي لا يموت يا صمد لا يطعم يا غني لا يفتقر خرجنا وإياهم من الوباء خرجنا وإياهم من الوباء خرجنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أقدم من كل قديم خرجنا وإياهم من الوباء خرجنا وإياهم من الوباء خرجنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا من هو في سلطانه قوي يا من هو في ذاته قوي يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه الشريف يا من هو في ملكه غني خرجنا وإياهم من الوباء خرجنا وإياهم من الوباء خرجنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا من إليه يهرب العاصون يا من إليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجؤ اللاجئون يا من إليه يفزع المضربون خرجنا وإياهم من الوباء خرجنا وإياهم من الوباء خرجنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله الأمان 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 يا الله الأمان 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 يا الله نسألك بأسمائك يا الله نسألك بأسمائك يا الله نسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خرجنا وإياهم من الوباء خرجنا وإياهم من الوباء خرجنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله الأمان 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 يا الله الأمان 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 يا سميع يا بليغ يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مجيد يا مجيب خرجنا وإياهم من الوباء خرجنا وإياهم من الوباء خرجنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل نور يا نور كل نور يا نور كل نور خرجنا وإياهم من الوباء خرجنا وإياهم من الوباء خرجنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله الأمان 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 يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين خرجنا وإياهم من الوباء خرجنا وإياهم من الوباء خرجنا وإياهم من الوباء يا الله الأمان 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 يا الله الأمان 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 يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين اللهم إنا نعوذ بوصلك من صدق ونعوذ بقبولك من ردك ونعوذ بقربك من طردك اللهم اجعلنا من أهل طاعتك وودك وأهلنا لذكرك وحمدك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحون وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Lebih kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.